nyanyikan sampai jiwa kita mengerti apa arti pengorbanan Yesus. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Thank you Jesus. Sungguh pengampunanmu Tuhan, sungguh indah salibmu, sungguh indah pengorbananmu, sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, amin. Haleluya. Sungguh indah kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Sambil kita dalam posisi berdiri, kita siapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Kalau saudara-saudari belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan dan usher akan bertugas untuk berikan pada Anda. Saya akan baca satu ayat daripada Roma 8:32 dan begini firman Tuhan. Ya, yaitu Bapa kita di sorga yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, saudara-saudari, bulan lalu ya, Pineng menghadapi krisis air. Tidak ada air selama beberapa hari. Dan karena saya tunggu-tunggu bila air akan sampai di rumah saya masuk Facebook dan saya lihat akaun Jabatan Air Pulau Pinang. Dan kemudian saya lihat ada satu komen di situ. Ya, karena ramai orang merungut, tiada air, tiada air, tiada air. Tapi ada satu orang yang saya rasa hikmatnya sangat tinggi. Dia masuk ke dalam Facebook dan dia komen begini. Bukan tiada air, Pulau Pinang dikelilingi oleh air. Cuma airnya tidak sampai ke rumah kita. Wah, saya pikir orang ini sangat pandai. Dalam dia tidak mandi 5 hari, ya tidak masuk tandas, dia masih boleh pikir. Dan saudara-saudari, siapakah Tuhan Yesus? Nah, kita tahu Bapak mengasihi dunia. Bapak mengasihi semua manusia. Yang berdosa, yang benar, Bapak mengasihi semua. Tetapi untuk Bapak menyampaikan kasih itu kepada kita, Dia harus serahkan anaknya kepada manusia. Dia harus serahkan anaknya untuk mati di kayu salib
barulah kasih Bapa itu bisa dialami oleh semua manusia. Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi anggur dan juga roti yang kamu pegang pada pagi ini sama seperti apa yang Yesus sendiri mengaku. Inilah tubuhku, aku serahkan padamu. Inilah darahku, aku telah serahkan untuk segala dosa manusia. Jadi sambil kita makan dan minum perjamuan ini, ingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Allah sanggup serahkan anaknya, Allah juga sanggup berikan, anugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk mengatasi segala masalah kita di dalam dunia ini. Amin. Ada Allah yang begitu mengasihi kita. Ayo mari kita sama-sama siapkan diri untuk mengambil dari perjamuan kudus. Saya akan pimpin dalam doa, ya kita pegang roti dan juga anggur pada pagi ini. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami tahu Engkau memiliki kasih yang luar biasa untuk semua manusia. Malah di saat kami mengecewakan Engkau dengan dosa kami, dengan pemberontakan kami, Engkau masih mengasihi kami. Dan di dalam Yesuslah kasih itu terbukti. Kau telah menyerahkan Dia kepada setiap manusia. Nah, pagi ini sambil kami menerima tubuh dan juga darah Tuhan Yesus melalui roti dan anggur ini, kami menerima kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang tidak akan terpisah, kasih yang tidak akan menghancurkan, tapi tetap melindungi, membela, dan mengukuhkan kami. Kami terima penyembuhan, kami terima pemulihan, kami terima jawaban, kami terima penyelesaian untuk segala jawaban dalam hidup kami pada waktu ini. Berkati roti dan anggur, berkati semua yang menerimanya dengan iman. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo mari kita ambil perjamuan ini pada saat ini. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Dan saya undang Pastor Sam untuk naik ke depan. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Puji Tuhan. Wah, worship team kita luar biasa pagi hari ini. Puji Tuhan. Betul, amin. Thank you Benny dengan tim. Yang lead gitaris itu, you rock bro. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat tim kita ini saudara pagi hari ini. Semua luar biasa dipakai Tuhan pagi hari ini. Tepuk tangan juga bagi tim media, sound, light, usher yang melayani kita. Macam kita belum makan lagi loh saudara. Bisa tepuk tangan lebih kencang sedikit lagi. Amin. Amin. Saudara pagi hari ini nanti ada tamu yang akan melayani firman Tuhan untuk kita semua. Saudara sudah siap untuk firman-Nya? Ya, jadi saudara, tapi sebelum itu, yang penting nih ya, bukan saja sekadar kita dilayani dengan firman. Tapi gimana kita proses firman-Nya itu. Nah, itu yang penting. Setelah kita dilayani firman, setelah kita sudah kenyang makan saudara, apa kita buat saudara? Kita bukan pergi tidur kan? Tapi selepas kita sudah kenyang makan, kita mengaplikasikan apa yang telah kita terima. Nah di luar saudara nanti ada banyak bahan yang dijual. Bahan yang diberi untuk kesempatan bagi jemaat. Untuk mengambil seorang anak angkat dengan memberi sumbangan uang yang sedikit setiap bulan. Untuk satu orang anak mungkin dalam proses 1 tahun gitu. Saya tidak tahu kalau ada bapak ibu teman-teman di sini yang sudah tergerak untuk jadi berkat bagi anak-anak yatim yang tidak ada keluarga. Tapi perlu mencari masa depan untuk mereka. Nah saudara saya percaya gereja IPCC sering bangkit. Bukan sering, selalu bangkit. Karena bila ada keperluan kita bangkit selalu. Puji Tuhan saudara kan. Nah saya minta saudara selepas firman Tuhan. Jangan balik rumah terus. Jangan sekadar foto-foto saja, saudara, amin. Foto itu bagus, tapi juga saudara luangkan masa sebentar di ruang di mana ada dijual dan ada juga kesempatan untuk saudara melayani. Ada t-shirt, ada buku, saudara, semua nanti akan diperjelaskan. Jadi saudara, saya harap saudara akan diberkati dengan semua yang akan dipersembahkan nanti, amin. Nah mari saudara, kita tengok siapa kiri kanan kita dulu.
Kiri kanan kita, katakan lambai-lambai tangan dengan mereka yang di kiri kanan. Amin. Okey, puji Tuhan. Buka mask sekejap saja saudaraku. Buka mask sekejap semua. They all are so afraid of taking off their mask. Buka mask sekejap saudaraku. Ya, tengok siapa di kiri kanan itu. Bilang, wah kau cantik bah pagi hari ini. Aduh, puji Tuhan. Amin. Nah, saya mau tahu siapa di sini adalah tetamu yang pertama kali hadir. Tidak perlu berdiri. Saudara hanya perlu lambai-lambaikan tangan saja pada waktu saya beri kesempatan untuk saudara. Okey, yang pertama kali hadir di gereja EPCC, saya mau saudara lambai-lambaikan tangan dengan cepat. Siapa di sini pertama? Wow, puji Tuhan. Ada beberapa. Tepuk tangan. Selamat datang. Wow, welcome. Selamat datang. Puji Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya harap kita yang pertama kali hadir, saudara dapat jangan pulang terus. Saudara tunggu selepas ibadah, Asher akan bawa saudara ke VIP Lounge. Saudara adalah VIP kami. Kami akan bawa saudara ke VIP Lounge, di mana kami akan melayani saudara di sana, bercakap, ngobrol-ngobrol sebelum pulang ke rumah. Amin. Saudara, mungkin Jerry ada kabar sikit, Jerry. Untuk mereka yang di rumah, Jerry boleh bawa sambut mereka pula. Saya harus pergi ke summit untuk berkhotbah. Alright, thank you Pastor. Mari berikan tepukan untuk Pastor Sam. Sepatutnya dia berada di seberang, tapi dia mau datang lawat jemaat-jemaat kita sebab dia rindu dengan keluarga iman EPCC. Amin. Shalom semua. Siapa yang diberkati lewat daripada pujian firman, mari lambai-lambaikan tangan Anda. Wow, sungguh luar biasa. Mari kita berikan sekali lagi tepukan untuk semua yang melayani. Dan kami juga ingin mengalu-alukan kehadiran Anda yang pertama kali. Siapa yang tadi angkat tangan lambai-lambai, boleh lambai-lambaikan lagi tangan Anda. Supaya kami, Asya kami boleh identify kamu. Jangan terus balik, mari ikuti kami untuk masuk ke VIP Lounge. Sebab kami ingin mengenali Anda dengan lebih dalam. Juga untuk tim, Pastor Bill bersama dengan tim, boleh lambai-lambaikan tangan. Can you guys wave your hands? Pastor Bill and the team. Mari kita berikan tepukan kepada mereka. Wow. Kita dapat berjumpa dengan tim Pastor Bill selepas ini di luar sana untuk merchandise dan kita boleh memberkati pelayanan mereka juga. Amin. Alright, mari kita masuk pengumuman. Sebelum itu juga Anda yang online, kami ingin pancarkan kepada Anda di screen kalau Anda adalah orang yang pertama kali hadir bersama dengan kami. Scan QR code itu sebab kami ingin mengenali Anda dengan lebih lagi. Keluarga Iman EPCC, ini adalah pengumuman. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Jom. Berikut merupakan pengumuman kita pada minggu ini. Pengumuman pertama adalah tentang kebaktian penyembuhan. Jadi EPCC akan mengadakan satu KKR bersama Pastor Raymond Mui yang akan diadakan pada 21 Agustus 2022 tepatnya pada Ahad. Dan akan berlangsung pada jam 8.45 AM. Jadi kita udah mendengarkan kesaksian Brother Chu yang dia sembuh dari pendengarannya. Jadi untuk Anda yang mengalami sakit, Anda bisa datang pada KKR ini dan saya percaya Anda akan mengalami kesembuhan. Jumpa Anda nanti di sana. Pengumuman seterusnya khas untuk semua muda-mudi EPCC. Mana suaranya? Jangan lupa kita akan mengadakan konferensi remaja dewasa pada 31 Ogos. Mark di kalender Anda sekarang sebab kita mempunyai dua bengkel istimewa. Yaitu yang pertama bengkel tips kecantikan yang akan disampaikan oleh Sis Ronisa. Dan juga bengkel kedua yaitu keseimbangan antara hidup dan pekerjaan yang akan dikongsikan oleh Pastor Alex. Dan pada malam kemuncak kita akan mendengar perkongsian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Pastor Daniel Tan. Jadi apa tunggu lagi? Seperti yang tertera di skrin Anda sekarang. Bayaran hanya RM30 saja termasuk makan tengah hari dan minum petang kita. Jumpa Anda selepas kebaktian ini untuk kita daftar beramai-ramai di kawasan foyer gereja. Jom! Wow! Berita keluarga kita pada minggu ini. Bu? Ya, jadi mari. EPCC, kita ada berita keluarga yang luar biasa pada minggu ini, yaitu kemasukan staf baru tim EPCC. Yang pertama, Jerry Yakub, pengurus seni kreatif EPCC, dan juga pengurus penyiaran kebaktian dalam bahasa. Yang kedua, Joes Tan and Song sebagai pembantu pribadi Pastor Sam. Dan pemberitahuan tentang jawatan baru Stephanie Chan yang kini menjadi pembantu pribadi Pastor Bennett dan juga Pastor Rachel.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kerja penggembalaan atau menjadi pastor mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dan besar. Mengikut Fuller Theological Seminary ataupun Seminari Teologi Fuller di Pasadena, California, di dalam satu survei mereka mendapati 80% kerja penggembalaan itu mempunyai dampak negatif di dalam keluarga pastor itu. Dan saudaraku, lebih 90% pastor merasakan bahwa mereka tidak mempunyai latihan untuk kerja penggembalaan dengan secukupnya. Apalagi 70% daripada pastor-pastor yang disurvei mendapati bahwa mereka mempunyai harga diri tentang siapa mereka sebagai seorang gembala yang sangat rendah karena mereka melakukan kerja penggembalaan. Sudah 50% daripada pastor itu mendapati bahwa bebanan yang mereka pikul itu terlalu besar dan tidak mampu ditanggung oleh mereka. Nah, sebab itu saudara, gereja EPCC mengambil cabaran ini untuk memastikan kita akan tetap melatih, meneguh, memuridkan para gembala-gembala. Nah, kenapa saudaraku? Semua yang kita lakukan haruslah strategik. Strategik berarti kita menjangkau ataupun kita memberkati melatih para pastor. Justru saudaraku, dampak kita adalah ke seluruh negara kita ini akan diberkati. Karena bila kita memberkati pastor, gerejanya diberkati, dampaknya luar biasa. Coba saudara bayangkan dalam konferensi membapakan pastor yang akan datang ini, kalau ada 200 pastor, berarti kita dapat menjangkau dan memberkati 200 gereja. Mari saudara, percayalah bahwa Allah telah memposisikan kita di sini untuk menjadi berkat. Puji Tuhan saudaraku, dalam minggu ini sahaja lebih 20.000 ringgit telah pun dikumpul dan diberkati untuk pelayanan ini. Kita perlu 136.000. Saya percaya dengan doa saudara dan pemberian saudara, kita dapat melihat pelayanan ini diberkati Tuhan. Sekian saja pengumuman kita pada minggu ini. Selamat beribadah semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Wow, luar biasa. Itu saja pengumuman kita untuk hari ini. Saudara-saudari sekalian, Jemaat IPCC, tadi kita sudah mendengar berita pengumuman tentang FPC daripada Pastor Sam sendiri. Dan kita akan mengadakan FPC ini, konferensi pembapakan pastor pada bulan 9. Jadi kita juga ingin terus menyokong dari segi doa dan juga dana. Dan kita ingin bantu semua tim di bawah penyeliaan Pastor Rachel bersama dengan kita pada pagi ini. Mari berikan tepukan untuk Pastor Rachel dan juga semua tim pelayanan. Kita ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang akan terlibat, termasuk tim-tim BM kita yang akan memang terlibat dan melayani untuk pembapakan pastor-pastor ini. Dan kita juga ingin menyokong dari segi dana. Jadi Anda juga boleh memberi untuk dana FPC ini untuk kita terus menyokong, bukan saja dari segi doa, tetapi juga dari segi dana. Sekarang kita akan masuk dalam sesi wang persembahan. Kepada Anda yang ingin memberi, Anda boleh beri di kotak-kotak persembahan yang tersedia, atau Anda juga boleh memberi secara online. Dan untuk yang ingin memberi FPC, Anda juga boleh memberi terus kepada dana misi kita. Seperti yang tertera di screen Anda juga boleh memberi secara online, terutama Anda yang bersama dan kami secara YouTube live streaming. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, kami boleh sentiasa bersukacita dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, di saat kami memberi, kami akan memberkati pelayanan, kami akan membantu pelayanan untuk terus diperkembangkan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dan berkati semua yang memberi maupun mereka yang tidak dapat memberi Tuhan. Dan kami ingin memberi dengan sukacita. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami sudah siap memberi. Amin. Selamat memberi semua.
Baik jemaat Tuhan, sekarang kita akan saya akan mempersilakan Pastor Alexit. Sebelum kita menjemput Pastor Bill, saya akan jemput Pastor Alexit, tim daripada Pastor Bill untuk memperkenalkan Pastor Bill. Terima kasih. Selamat pagi Pulau Pinang. Shalom daripada Metro World Child dari New York, dari Ipoh, dan dari Kuala Lumpur. Sebelum Pastor Bill naik ke pentas, biasa saya ingin mengucapkan sepatah dua kata. Ketika dia berumur 12 tahun, pribadi ini diabaikan oleh ibunya di tepi jalan yang sibuk di New York. Dia hanya duduk di tepi jalan yang sibuk untuk 3 hari. Tanpa makan, tanpa minuman. Menunggu ibunya dan harap dia akan kembali. Tetapi selepas 3 hari tanpa makanan dan minuman, ibunya tidak kembali. Tetapi seorang lelaki Kristian biasa sudi berhenti meletakkan tangan di bahunya dan bertanya, adakah kamu baik-baik sahaja? Seorang Kristian biasa seperti kamu dan saya. Lelaki Kristian itu turut memberikan makanan dan minuman kepada Pastor Bill. Lalu dalam masa 5 jam, selepas membuat beberapa panggilan kepada kawan-kawannya, turut menghantar dia kepada tempat ke camp sekolah mingguan, iaitu Sunday School Camp. Tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya, budak yang berumur 12 tahun ini telah membuat keputusan matlamat menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya tanpa mengetahui bahawa keputusan beliau sejak itu akan mengubah muka sekolah minggu kanak-kanak di seluruh dunia ini. Peribadi ini juga seorang penulis buku-buku dan bukunya bertajuk Whose Child Is This? Yang telah diterjemahkan dalam 32 bahasa di seluruh dunia. Hari ini, dia telah melayani kanak-kanak miskin dan tidak berkemampuan di seluruh dunia melalui Metro World Child, mengajarkan asas Alkitab kepada kanak-kanak ini menerusi Sidewalk Sunday School yang telah mencecah seramai 250,000 kanak-kanak di tempat yang ramai di antara kita yang tidak ingin pergi. Mari kita mengalukan Pastor Bill dengan menonton video tentang pelayaran Sidewalk Sunday School Metro World Child. Terima kasih. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see light.
give the Lord a praise. Come on. Give God a praise. All right. Thank you, gentlemen. Okay. Okay. Amin. Okay. All right. Welcome. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Which Makasi? Terima kasih. Okay. He said, what else? Buku. Buku-buku, books. Buku. What is that? Books. Books. Books, yeah. That's buku. Yeah, books. Okay. You know, I have to learn every language. Saya harus belajar banyak bahasa. And I don't do any of them really well. Dan saya tidak boleh belajar semua. So, thank you. Terima kasih. Thank you for letting me come visit you today. Terima kasih kerana membenarkan saya di sini. So, I think we were going to have another podium out here or something. Ada lagi member yang I had harus one dibawa last ke night. sini. Is there another one? No. Buku. Books. There was another one. That's it, the one. Yeah, that one. Uh-huh. Okay, here we go. Buku podium. Yep. Put that right there, and we'll just put it in the middle, and that's great. Thank you. Terima kasih. Why is that funny? Why is that so funny? All right. Hey, this has been a very long Malaysia tour. Ya, saya kali ini di Malaysia sangat lama. But it has been very, very, very good. Tapi ini adalah satu lawatan yang sangat-sangat bagus. I've spent a lot of time. Yeah, come on. Oh, this is the live bunch. Okay. I've been coming to this country for 25 years. Sudah 25 tahun saya selalu datang ke So Malaysia. sometimes I just hit people. Jadi kadang-kadang saya menegur orang begini saja. There you go. Okay. So I'll be at the back table after the services out there. Lepas selesai ibadah, saya akan ada di meja di belakang. And I may grab some of you and just smack you as well. Dan kalau saya buat begini, ya jangan takut ya. How do you say smack you? Pukul. Buku. Pukul, ya. It's like buku, but Pukul. Okay, all right. I'm just going to leave that one. All right. So, okay. You guys aren't making this easy for me at all. Thank you. We've got all the Metro team. Where's all the Metro people? Ya, ini Stand adalah up. tim Metro. There we go. Ya. Who. Amin. We got a bunch of them out there. Ya, amin. Ini adalah tim Metro yang mengiringi pastor. So get a chance to, they'll have all the questions and answers and bukus. And they got bukus and bukus of bukus. Kalau ada pertanyaan tentang pelayanan, itu buku-buku, boleh tanya mereka. When you're in a different language and I just hear something and it's just funny to me. And I don't even know why it's funny. Ya, jadi bila kita dengar bahasa asing, kadang-kadang ada kata-kata yang membuat kita rasa lucu ya. There was some, I think it was Spanish. It's klakalakan. No, it's German. Klakalakan. It's cockroach. It's a how do you say cockroach? Sewaktu saya di Jerman ada lipas, kacua, ya, dipanggilnya klaken. Klaka. Ya, jadi ya itu bahasa Jerman, klaka. We are mixing everything together. We're going to teach you a whole language class. This is all. Forget about the preaching. We're just going to do language today. Ya, mungkin hari ini tidak khotbah, kita belajar bahasa saja. Look at the person next to you. Smack him in the arm. Say, I'm glad you're here. Jadi pukul orang di kiri kanan di lengannya, kata, saya gembira kamu di sini. We're going to have a good time. Ya, kita ada waktu yang sangat sukacita. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Guys, give me a little monitor. Give me a little more monitor on the front here. Ya, kuatkan monitor di sini. How do you say monitor? Monitor juga. Of course. Why does that not surprise me? A buku monitor. Okay. All right. There's so many things to look at and you get to the tables out here today. Ya, ada banyak
barang-barang di meja di luar. We got some of our T-shirts that the kids in New York wear to Sunday school. Ya, ini adalah baju yang dipakai oleh anak-anak di New York di sekolah minggu. And so, there it is. Ya, Woo! men. Woo! I don't see a little kid. Is there a little kid here? Ada anak kecil di sini? Ada anak kecil kah di sini? What? Ada. Ada anak kecil di sini? Don't Wah, ada. Ada seorang di sini. I don't think this is going to fit you, honey. Tapi tidak muat mungkin ya. I think it will. Oh, Di where's the sana little kid? ada. Bring the little kid up here. Ya, bawa anak itu ke sini. Bawa Here dia we go. kemari. Come on. Ya, bawa ke depan, bawa ke depan. There Ya, we bawa go. dia ke depan. Gendong dia. Ayo, ya. Uh-oh. That's going to take him a while. Ya, gendong terus. Metro Ya. people, help me. There we go. Yeah. Now we're cooking. Bring him up here. All right. There we go. Buko. All right. Baju. Bachu. Ya. All right. Come. Dapat baju. Come. And he's got the truck. All right. Berikan kemuliaan pada nice. Tuhan. So nice. What's his name? Alexander? Yeah. Alexander Buko. Baju. Thank you, Alexander. Come on. Yeah. Woo, good job. Very nice. All right, let's see what else. We got so many books back here. Ada banyak buku-buku di sana. No, I'm not going to say it. I've written, guys, I still can't hear myself in this monitor. I need volume on the right monitor. Perlu Okay. volume kuat lagi di monitor That'll di help me. sini. Thank you. Ya, Thank you. A lot of books that I've written over the years. Ya, saya telah menulis banyak buku dalam tahun-tahun ini. And this is the one that Pastor Alex talked about in 32 languages. Ya, buku ini sudah diterjemah dalam 32 bahasa yang berbeda. And this was actually in Bahasa. Jadi ada buku ini dalam bahasa, But we don't have any of them today. tapi kami tidak bawa ke sini. So I don't know why I actually said that. It made sense when I was saying it. Ya. But if you want it in English, Tapi kalau mau baca buku ini dalam bahasa Inggris, who has never read this book? siapa yang belum pernah baca buku ini? Maybe in Bahasa, Ya, yang belum pernah. maybe not. How about English? English, English? yang sudah belum pernah baca. No English? Okay, well, that was a wash. All right, but I'm going to give somebody a book. Ya, saya mau bagi buku. That was the lady that wanted a shirt. Come up here. Yeah. Wah. Somebody give you a book. Come. Ya. There we go. There you go. Just come on up here. Yeah. Okay. Buko? Maybe. You're so welcome. Merry Christmas. Okay. Selamat Hari Natal. All right. We're going to have a good time today. Ya, kita I'm akan gonna ada have a waktu good time. yang gembira. What else? Oh, some of the other shirts. Ya, ada lagi Oh, wait a baju. minute. Let's do this. Who's on the camera? Give me a close-up shot. Ya, Close boleh shot. tunjuk lebih dekat lagi. There Ya, we lebih dekat go. lagi. Some of these bracelets and necklaces that you will see on the table. Kamu akan lihat nanti ada pergelangan tangan dengan leher ya. Our ladies in the Philippines, Ini adalah wanita-wanita di negara Filipina. they go through the garbage because they live in the garbage dump. Ya, mereka hidup di kawasan pembuangan sampah, jadi mereka cari sampah-sampah. And they take pieces of paper and roll them up and make them into necklaces and bracelets. Jadi mereka jumpa kertas-kertas yang dibuang, mereka gulung, mereka buatkan pergelangan tangan. And that's how they put food on their tables Ya, for their family. ini membantu mereka mencari makan setiap hari ya. So you'll see some really nice things that you'll be able to get. And remember to pray for the moms and their families. Ya, jadi kamu boleh beli, tapi ingat bila beli jangan lupa doakan untuk mereka dan juga keluarga mereka. And there is no set price for this. It's whatever they would want to give to help the moms. Jadi ini tiada harganya. Kamu mau bayar berapa? Kamu bayar saja. Ya, lebih bagus dari diskon. It's a good reminder. It's a good reminder. Ya, ini untuk memperingatkan Anda semua. Rachel, why are you laughing? You're just happy. Well, then come up here and get a bracelet, Rachel. Oh, Pastor Rachel dapat Okay. hadiah. Here we go. Come.
Come. All right, take your mask off. I just make him take the mask off. That's okay. Ya, Thank you, Rachel. ya ini. Thank Ya, you. Welcome. Thank you. Thank you. All right. So many things at the table to look at. Jadi ada banyak ya barang-barang di meja di luar. Pastikan lepas ibadah pergi tengok. But I was on television once, Ya, ada sekali saya berada di television. and I said something, and the people said, Pastor Bill, you need to put that on a T-shirt. Dan saya telah mengatakan sesuatu yang luar biasa di television. Dan orang kata, Pastor, perkataan itu masukkan dalam t-shirt. So let's see if this translates. Ready? Ya, Follow your heart. ya. Follow your heart. Follow your heart, ikut suara But- hatimu. Tetapi But take your brain along for backup. pastikan juga bawa otakmu sebagai backup ya. Uh-huh. Ya, luar Follow your biasa. heart, Ikut suara hati, but take your buku along for backup. tapi pastikan bawa otak sebagai All backup. right. I need somebody needs this shirt. Ada satu orang di sini yang I perlukan don't know baju who ini. it is. Oh, you come. See, that's what happens when you sit up front. You get free stuff. Yeah. You sit in the back in the cheap seats. You get nothing. Nah, datang gereja harus datang duduk depan, dapatlah barang-barang gratis. You're very welcome. A lot of good stuff today. Ya, ada banyak Lots of lagi good stuff. barang-barang. But here's the most important part. Nah, ini yang paling penting. I need you to get a close up on this, guys. Ya, Close up, very close. tunjukkan lebih dekat dengan ini. Guys, this is the most important thing that you're going to see on those tables. Nah, antara semua barang-barang di meja, ini yang paling penting. These are pictures of the kids that we have committed our lives to all over the world. Ini adalah gambar anak-anak kecil yang kami sudah buat komitmen. Mereka dari seluruh dunia. You heard a little bit of my testimony as Pastor Alex introduced me. Kamu telah mendengar kesaksian tentang diri saya tadi. My mother left me on the corner. Ya, mama saya telah tinggalkan saya, abaikan saya. She walked away. She never came back. Dia tinggalkan saya dan dia tidak lagi kembali pada saya. And for 3 days, I sat on that street corner, no food, no water. Jadi 3 hari saya di jalan itu, tiada makanan, tiada apa-apa. Until Sehingga an ordinary Christian man stopped, picked me up, seorang percaya yang biasa-biasa saja, dia berhenti dan dia ambil saya. made it possible for me to go to a Sunday school camp. Bawa saya ke satu camp sekolah minggu. I heard the story of Jesus for the first time. Dan di situ saya mendengar tentang Yesus buat kali pertama dalam hidup And my saya. life was changed. Dan hidup saya terus berubah. And Berikan my kemuliaan life buat was Tuhan. changed. Amin. Hidup Come saya on. berubah. Give up Jesus. Lebih lagi pada Yesus. My life was changed. Hidup saya berubah. You will have a chance today, guys, as soon as you walk out those doors, to find another child that was just exactly like me. Dan inilah kesempatan Anda untuk lakukan perkara yang sama untuk seorang lagi anak kecil nanti. This is an opportunity today to do something extraordinary in the life of a kid. We've got kids from Metro Kenya, kids from Metro Philippines. You'll have a chance to do for one of these children exactly what that Christian man did for me. Jadi ada anak-anak dari Afrika, dari Filipina. Jadi ini kesempatan untuk Anda lakukan untuk anak-anak kecil ini seperti mana Pastor Bill telah mengalami berkat itu waktu dia kecil. It's 120 ringgit a month commitment. Ya, komitmennya 1 bulan 120 ringgit. This is the day for some of these kids. Ya, inilah hari untuk memberkati anak-anak kecil ini. This is a defining moment for some of those kids that you'll see on the table. Itulah saatnya untuk anak-anak kecil ini. The reason why I'm very passionate about our sponsorship program. Ini kenapa saya begitu gairah tentang program ini. I was this kid. Karena saya sama seperti anak kecil ini dulu. I was the kid that nobody wanted. Sayalah seorang anak yang diabaikan oleh semua orang. All of those children that you'll see on the table, they are the most neediest ones that we have in our Sunday school. We need some help today, folks. Jadi anak-anak yang ada di luar yang gambar itu, mereka lah orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. They need the help.
Mereka sangat perlukan bantuan. And I told the story last night Dan semalam saya sempat membawa satu of a little cerita girl in Africa seorang anak kecil di Afrika that was chained to a tree. yang telah diikat di rantai di pokok Her parents did not want her. karena ibu bapaknya sudah tidak mau So dia. they chained her to a tree to let her die. Mereka ikat dia di pokok untuk biarkan dia mati. The animals would come and eat her. Jadi haiwan-haiwan binatang akan datang untuk makan I dia. was visiting the orphanage that day Dan saya sedang melawat kawasan itu in the hari itu middle of Africa. di tengah-tengah Afrika. And I heard about this little girl. Dan saya terdengar tentang anak perempuan ini. We drove around for an hour Dan kami memandu mencari 1 jam trying to lebih find this girl. untuk mencari perempuan ini. And there she was. Dan kami nampak dia. Her hands were tied to the tree. Tangan dia diikat di pokok. Her feet were tied to the tree. Kakinya juga dirantai seperti itu. They just left her there to die. Dan mereka just biarkan dia untuk mati begitu I saja. cut her loose, Saya potong supaya anak Picked her ini up. dibebaskan. Angkat anak ini. took her to the orphanage. Bawa dia ke rumah yatim. Bring the spotlights down, please. Eh, Bring the lam- lights down. Lampu itu kasih turun. And I Ya. want you to look at this picture. Give me that first Nah, picture. lihatlah gambar ini. Inilah anak perempuan itu. This is the little girl that I'm talking about. Inilah anak perempuan yang diikat di pokok itu. And you know, when a child is to death, their body is eating itself. Ya, anak perempuan ini sedang mengalami kelaparan sehingga kebuluran hampir ke maut karena tubuhnya sudah mulai memakan dirinya. Her name was Rosie. Namanya Rosie. I wanted you to see this today. Ya, lihatlah gambar ini. I want you to understand what's at stake here today. Yeah. What's hanging in the balance today when you see those pictures on the table. Jadi bila Anda melihat gambar anak-anak itu, inilah anak-anak seperti inilah yang kami melayani. I took this picture you're looking at back with me to the United States. Saya bawa gambar ini kembali ke Amerika. And I put it on the folders just like this, like you'll see on the tables. Dan saya letak di kertas itu seperti ini untuk anak ini. And I just got done preaching. Dan saya mulai membawa firman. And a lady that had heard me talk about Rosie and what had happened to her. Dan ada seorang wanita yang sudah dengar cerita tentang Rosie ini. And as soon as I was done speaking, she ran out of the service, ran out the door, and met me at the table. Dan saya habis bawa firman, wanita itu terus lari ke luar untuk bertemu dengan saya. She said, Pastor Bill, I want to sponsor Rosie. Dan dia kata, Pastor Bill, saya mau sponsor, saya mau biayai Rosie ini. I want to Amin. try to save her life. Karena saya mau selamatkan hidupnya. And I told her, I said, ma'am, I don't even know if Rosie is going to be alive in a week. There's no Wi-Fi at the orphanage. We don't know. We just know that she needs help and she needs it right now. Dan waktu itu kami pun tidak tahu Rosie selamatkah, oke kah tidak. Tapi kami hanya tahu dia sangat perlukan She said, pertolongan. I want to be the one that tries to save her life. Dan wanita itu berkata, biarlah saya yang coba menyelamatkan And she dia. filled out the card. Dan dia isi borang ini, kertas itu. And she said, I am committed to helping that little girl. Dan dia kata, saya akan tolong, saya buat komitmen untuk menolong She prayed for anak itu. Rosie every day. Dan setiap hari dia berdoa untuk Rosie. Amin. Sent a box of protein over there to try to put weight on her. Dan dia juga hantar protein ya, makanan protein kepada dia supaya dengan harapan Rosie boleh ya menumbuh balik. I didn't know if Rosie was dead or alive. Dan Pastor Bill sendiri pun tidak tahu Rosie ini selamatkah tidak, oke kah tidak. There was no communication from the orphanage. Karena susah mau dapat berita daripada rumah yatim But I itu. got back to Africa 6 months later. Dan 6 bulan selepas itu Pastor Bill sempat lagi ke And I Afrika. pulled up to the orphanage where we left Rosie. Dan dia pergi ke rumah yatim di mana Rosie dulu ditempatkan. And I saw it. Dan dia nampak. That one lady Ada satu anak kecil. that heard about Rosie, Yang ada satu wanita yang sudah mendengar that tentang met me Rosie. at the back table. Dan dia jumpa saya. She took the picture of Rosie, said, I want to make a difference in the life of that child. Yang telah diberkati oleh wanita itu yang diceritakan tadi. Yang mau menjaga Rosie. And after 6 months, Dan lepas 6 bulan. give me the next picture, Ya, please. kita lihat gambar yang seterusnya. That's Wah, Rosie. inilah dia. Come on, folks. Come on. Rosie.
Come on. Ya, berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Take a good look. Ya, Tuhan Yesus kita berikan kemuliaan. Take a good look. Ya, lihat gambar ini. This is what happens when one ordinary Christian catches a vision, sees the need, and says, I can meet that need. Inilah hasilnya apabila seorang percaya yang biasa, macam wanita itu, mau mengubah hidup anak kecil itu. Inilah hasilnya, dampaknya. 6 months. Ya, 6 bulan. Because one person cared. Karena ada satu wanita yang mengambil berat. 6 months later, 6 bulan. a life was changed. Hidup seorang anak kecil diubah. 6 months later, 6 bulan. a little girl met Jesus. Seorang anak kecil mengenal Yesus. So when I told you the most important thing that you'll see on the tables, Itulah saya kata, di meja-meja itu yang paling penting adalah kertas seperti ini. I told you. Inilah This kenapa is ianya the penting. most important thing that you will see out there. Karena setiap itu melambangkan satu anak kecil. Thank you guys for Terima allowing kasih. me to share with you the needs of these kids that were just like me. Terima kasih karena membenarkan saya mengkongsikan beban ini kepada semua. Sama seperti waktu saya anak kecil Our dulu. team will be out there as long as we need to be to answer your questions, to help you. If the Lord puts one of the faces on your heart, please, please. Jadi Metro Team akan berada di luar, menantikan Anda. Jadi kalau Tuhan sudah letakkan sesuatu dalam hati Anda, bergeraklah selepas ibadah nanti. There was a businessman in one of our services. Di dalam salah satu jemaat kami ada seorang ahli bisnis, ahli niaga, He said, usahawan. I can sponsor 5 children from my business. Dia kata, dengan usahawan saya mau sponsor 5 anak kecil. Another businessman said, I can sponsor 10 children and make a difference in their life. Ada seorang ahli usahawanan, dia kata, saya bisa sponsor 10 anak kecil. I don't know who's here today, Nah, saya tidak kenal yang ada di sini pagi ini, but I know some of you have a heart to make a difference. tapi saya tahu ada di antara kamu yang ada hati untuk mengubah hidup anak-anak kecil ini. Let's pray. Amin. Mari berdoa. Father, thank you for Bapak, this day. terima kasih untuk hari ini. And I pray that you'll give me a clear mind, Berikan kami pemikiran yang jelas, give me a clear word, firman yang jelas, speak to our hearts berbicara pada hati as kami only you can. seperti mana yang engkau mampu. You've opened a door today Bukalah pintu pada hari ini to make it possible for children's lives to be changed. supaya akan ada hidup anak-anak kecil yang diubah. Use us to be that change. Pakailah kami untuk membawa perubahan ini In Jesus' name, dalam nama Yesus. amen. 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 Get your Bibles out quickly. Ya, buka Alkitab. I will not be in front of you long this morning Ya, tidak lama saya di sini. because I'm going to be out there. I want to shake your hand. If you want me to sign your book, if you want me to take a picture, I'll be there until the next service starts. Ya, saya lebih mau di sana belakang nanti untuk menemu Anda lepas ibadah. Mengambil gambar kah ataupun menulis sesuatu di buku yang kamu beli. But I want you to open to the book of 1 Corinthians, Ya, mari buka 1 Korintus chapter number 16. pasal 16. 1 Corinthians chapter 16. 1 Korintus 16 And go to verse number 9 in that 16th chapter. ada ayat 9. When I leave Penang tomorrow, Saya akan tinggalkan Penang esok, I'll be flying back to the United States. kembali ke Amerika. I'll be home for just a couple of days. Beberapa hari saya di Amerika. And then I fly to the other side of the world to Africa. Dan kemudian saya akan ke Afrika And lagi. why am I going to Africa? Kenapa saya mau ke Afrika? Because God has opened a very unusual door for myself and Metro World Child. Karena Allah sudah membuka satu pintu yang luar biasa untuk saya dan tim Metro. The governments of 4 countries Ada pemerintah di Afrika, pemerintah 4 negara Afrika. have said, please, Pastor Bill, you have to bring the Sunday school to our country. Mereka meminta saya membawa pelayanan sekolah minggu ke negara-negara itu. Zimbabwe, Negara Zimbabwe, Zambia, negara Zambia, Burundi,
Burundi, Nigeria. Nigeria. All 4 countries. 4 negara ini. All 4 countries 4 negara ini. have said, please, can you help the children in our country? Tolong, mari, tolong anak-anak kecil di negara kami. I said, what we're going to bring to your country Apa yang kami mau bawa ke negara ini? Saya is tanya. Jesus. Yesus Kristus. Amen. Amen. We're going to bring Jesus. Kita bawa Yesus We're going kepada to bring mereka. Jesus to 4 more African countries, and we're going to make a difference in those countries. Jadi kami bawa Yesus ke keempat negara itu dan Yesus akan membawa perubahan dalam hidup mereka. It's an extraordinary door Ini adalah pintu yang luar biasa. because these are not Christian people that are inviting us. Karena yang mengundang kami bukan orang-orang percaya. They're different religions, Mereka percaya agama lain. different culture, Mereka ada budaya lain. different way of thinking. Mereka pemikiran caranya pun lain. But they saw what we've done in Kenya. Tapi mereka telah melihat hasil pelayanan kami They di saw negara the Kenya. difference in the kids' lives in Metro World Child Sunday School. Mereka lihat bagaimana anak-anak kecil sekolah minggu itu mengalami perubahan yang besar. So they came to us Jadi mereka datang mencari because they saw the difference in the kids' lives. karena mereka lihat apa yang terjadi pada anak-anak kecil They ini. said, we have to get Jesus in our country. Dan mereka kata kami perlukan Yesus untuk And we're bringing negara-negara Jesus. kami. Dan kami We're akan bringing bawa Jesus. Yesus pada mereka. Look at somebody and say, we're bringing them Jesus. Lihat orang kiri Tell kanan kata somebody. kami bawa Yesus pada Tell them we're mereka. bringing them Jesus. Kami bawa Yesus pada mereka. And you're going to help us Dan engkaulah akan menolong because kami. I am your missionary. Karena saya adalah misionaris Let me bagi say pihak it again. kamu. I am your missionary. Saya adalah misionaris bagi pihak kamu. Amin. Pray for us. Berdoalah untuk Pray kami. for the team. Berdoalah untuk tim ini. Pray for the kids as Berdoa we untuk start anak-anak kecil. these Sunday schools. Supaya sekolah minggu ini diberkati. Why am I telling you this? Nah, kenapa saya bawa beban Because ini? God has opened an amazing door for me, for Metro World Child. It's an extraordinary door, folks. Karena ini adalah pintu Extraordinary. kesempatan yang telah dibuka oleh Allah untuk kami. You may not go with me on this trip, Ya, kamu tidak dapat ikut saya ke dalam perjalanan ini, but just so you know, you're going with me. tapi sebenarnya You're kamu going with me. sebenarnya menyertai kami. When I get off that plane in Africa, you'll be going with me. Bila saya turun dari pesawat di Afrika, penyertaan Anda ada bersama saya. And you will be the hands of Jesus extended to 4 nations in Jesus' name. Karena kamu seperti tangan Yesus yang telah dipanjangkan untuk memberkati 4 negara It's ini. an extraordinary time to be alive. Ya, ini adalah waktu yang sangat kagum untuk kita hidup. It's an extraordinary time to be able to bring Jesus to an entire country. Ini adalah waktu yang luar biasa, kesempatan untuk membawa Yesus ke banyak negara. So I want you to look in this 16th chapter of the first book of Corinthians. Mari kita lihat firman yang di 1 Korintus 16:9 ini. Because you may have read this before, Mungkin kamu pernah membaca, but I need you to look deeper into this one verse. tapi mari kita fokus kepada ayat ini, satu ayat I'm ini. going to take you deeper into Scripture in just a moment. Ya, kita lihat lebih dekat ayat ini. So I need you to take notes. Ya, tulis ya nota ini. I need you to be prepared. Ya, siapkan diri. Because after COVID, Selepas COVID, I can't think of a better time to bring Jesus into a fearful, very disappointed group of people. And you know, I live in New York. I saw a lot for COVID. So have some of you. But now, God is opening a door for all of us now after COVID. And we've got to go through that door, folks. nah, saudara-saudari, lepas COVID begitu banyak orang yang kecewa, sedih. Tapi Tuhan sedang membuka pintu kesempatan untuk menjangkau orang-orang selepas COVID ini. Amin. God's opening the door. Jadi Tuhan yang membuka pintu. I said God's opening the door. Tuhan sedang membuka pintu-pintu. It's an amazing door. Ini adalah pintu yang luar biasa. And when God opens the door, Dan bila Tuhan yang membuka pintu, we've got to go through it. kita harus melalui pintu I said we itu. got to go through it. Kita harus melalui Look at the pintu person itu. next to you, smack him in the arm and said, we're going. Ya, We're kata sama going. orang kiri We're kanan, going. kata, lalui We're going. pintu itu. God's opened the door. Melalui pintu We're itu. going through Melalui an pintu open itu. door. Amin.
In Jesus' name. Dalam nama Yesus. So look at this 9th verse Ayat of the 9. 16th chapter. And he says, this is the Apostle Paul speaking, and he says, because there is a great door, an effective door that is opened unto me. A great and effective door that is open. Lihat di sini, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. What kind of door is the Apostle Paul talking about here? Ini pintu kesempatan apa? Let me help you understand it. Ya, mari kita mengertinya. Because by the time we're done in a few moments, you're going to be jumping up and down. Ya, saya harap lepas firman ini kamu akan bersuka cita, ya. Because you know that God is opening a door and you better be ready to get through it. Karena kamu akan sadar Allah sedang membuka pintu kesempatan dalam hidupmu dan kita harus bersiap melaluinya. You better get ready. Ya, mari You kita better get siapkan ready. hati. You better get ready. Siapkan You better get hatimu. ready. Siapkan hatimu. The door is opening, folks. Karena kesempatan ini sedang terbuka. God's hand is turning the handle for the door. It's opening. You better get ready. Karena tangan Tuhan sedang membuka pintu kesempatan itu. Siapkanlah hatimu. Paul said there was a great and effective door that had been opened unto him. Ya, Paulus berkata ini satu pintu kesempatan yang besar dan penting. What does this mean? Apa maksudnya? 3 points that the Apostle Paul is trying to communicate to us. Ada 3 hal tentang pintu ini yang Paulus sedang mengajar So kita. let's talk about it quickly and then I'll be finished. Ya, kita bincangkan 3 perkara ini. What kind of door is Paul talking about here? Ini pintu apa? He'd been in the city of Ephesus for 3 years. Ya, dia sedang berada di satu kota bernama Efesus 3 tahun. The ministry was going well. Ya, pelayanan di situ bagus. God was doing something. Allah sedang melakukan banyak perkara. But Paul knew God wanted to do more. Tapi dalam hati Paulus, God wanted to do tahu more. banyak lagi yang Allah God mau wanted to lakukan. do more. Allah mau lakukan banyak God lagi. wanted to do more. Allah mau lakukan More, banyak lagi. more. Banyak lagi. Tell somebody, God wants to do more with you. Katakan pada orang, Allah mau lakukan banyak lagi He dalam wants hidup to do kamu. more. Allah mau lakukan banyak lagi dalam hidup kamu. Paul said, there is a great and effective door that has been opened unto me. Maka disitulah Paulus berkata, ada banyak kesempatan untuk pekerjaan yang besar dan penting. God was doing some things, Karena Allah sedang melakukan but beberapa God wanted to perkara. do more. Tapi Allah mau banyak lagi So lakukan. Paul knows there's an opportunity to do more for God that even Paul could have ever imagined. Jadi Paulus tahu walaupun Allah sedang banyak melakukan pekerjaan, ada lagi banyak pekerjaan yang Allah mau lakukan. That word effective Ini perkataan besar dan penting. means that door, there's going to be an effect. There's going to be a change. Something's going to happen in somebody's life. That door is going to, my God, it's going to take something happening, and God wants to open the door, and He wants you to open it to bring a change in your nation. Nah, saudara-saudari, bila Paulus berkata pekerjaan, dia kata pekerjaan itu penting. Kenapa? Sebab Paulus tahu kalau pekerjaan ini dilakukan, yaitu kita melalui pintu itu, sesuatu akan terjadi. This door Sesuatu akan terjadi. is going to have an effect on people. Pintu ini bila kita melaluinya This door, akan mengubah this door orang that lain. God's getting ready to open, Karena ini pintu yang Allah berikan. it's going to affect young people. Pintu ini kalau kita laluinya akan mengubah It's going orang to lain. affect older people. Ia akan mengalami kedampak orang tua, orang muda. That's the door that we're talking about this morning. Jadi ada satu pintu kesempatan pada pagi ini. Paul said it's an effective door. It's going to have an effect on somebody. Nah, Paulus kata ini adalah pintu yang penting. Dia akan membawa kepentingan kepada orang lain. It's going to have an effect on a nation. Ia boleh membawa kepentingan pada satu bangsa. It's going to have an effect on this church. Ia boleh membawa satu kepentingan kepada gereja. And that door is going to have an effect on some of you. Dan pintu itu akan membawa kepentingan dalam hidup kamu juga. God says there's an effective door that is opening to you.
Maka pintu ini adalah pintu yang penting yang sedang dibuka. It's a door of opportunity. Ini adalah pintu kesempatan itu. An opportunity to be used of God. Jadi inilah kesempatan untuk kita dipakai An Tuhan. opportunity to see a nation reach for Jesus Christ. Ini adalah kesempatan untuk kita melihat satu bangsa diubah. It's a door of opportunity. Karena ini adalah pintu kesempatan yang penting. But wait a minute. Let's look at door number 2. Tapi ada lagi sesuatu tentang pintu He ini. said, it's a great and effective door that has been opened. Dia kata di sini banyak kesempatan bagiku. It's a great door. Itu pintu yang penting It's going to have an effect. yang boleh mengubah hidup orang lain. But the door is opened. Paul said, the door has been opened. Paul said, the door has been opened. Tapi Paulus juga mengatakan pintu ini dibuka bagiku. And in the Greek language, this word opened, it's an interesting word. It means that Paul knew that somebody had opened the door. Ya, maksud bagiku ini, Paulus tahu bahwa pintu ini dibuka oleh orang lain untuk dirinya. And Paul was smart enough to know that God had opened the door for him. Nobody else but God. God has opened that door that's going to have an effect. I want to jump out there and slap somebody. Paulus begitu tahu maksud Tuhan, dia tahu pintu bukan saja dibuka, tapi pintu itu dibuka oleh Tuhan untuk dia, bagiku, dia kata. God, my friends, has opened a door for this church. Ya, hari ini Tuhan sudah buka pintu untuk gereja ini bagimu. God has opened a door that's going to make an effect, that's make a change all across this area. Pintu ini sangat penting, akan membawa perubahan kepada orang-orang lain. This pastors conference that you're getting ready to have here soon. Ya, ada conference membapakkan pastor-pastor dalam pengumuman tadi. I invested in this pastors conference Saya juga memberi untuk konferensi ini. because I know that God is opening a door for this part of the world. He's opening it up for Malaysia. Karena saya lihat ini juga satu It's pintu opening, folks. kesempatan. It's opening. It's opening. You Pintu better ini get sedang ready. dibuka. Get ready. Get Ini ready. adalah pintu. Siaplah. God is opening the door. Tuhan membuka pintu ini. God's doing it. Allah yang lakukan. Not man. Bukan manusia. God's doing it. Allah yang God's lakukan. doing it. Dia yang buka. God's doing it. Dia yang lakukan. Because it's God's time for Malaysia. Karena inilah It's saatnya time Allah for untuk Malaysia. negara kami. It's time, guys. Inilah saatnya Allah untuk negara kami. When God opens the door, we got to move, folks. We got to move. Jadi kalau Allah yang buka, kita harus bergerak melaluinya. I think some of you are starting to understand that. Ya, ada orang sudah mulai mengerti maksud ini. There's needs all across this nation. Ada keperluan di bangsa ini. I was in Haiti, Saya di sebuah negara yang bernama Haiti. and I held a little boy in my arms who was dying of starvation. Dan saya sempat menggendong seorang anak kecil, laki-laki yang sedang mati kebuluran. Looked like Rosie. Ya, yang seperti Rosie tadi. But the government of Haiti, when they see the children dying of starvation, Bila pemerintah negara itu melihat anak-anak mati kebuluran begini. and to stop the children from crying before they die, Dan karena anak-anak begini mereka akan menangis. Jadi pemerintah ada satu cara untuk membuat anak-anak ini jangan menangis sebelum mereka mati. they take dirt Mereka mengambil lumpur ya, kekotoran tanah. and they put water in the dirt Dan dicampurkan dengan air dalam lumpur ini. and they mix it up Dan mereka buat adunan. and they make what they call mud pies. Dan ini seperti kue lumpur ya, kue lumpur pie ya, What is- dibuat oleh pada tanah. What is a mud pie? Apa sebenarnya lumpur ini, kue lumpur? Dirt, Ya, water mixed up. Ini hanya air dan kekotoran yang dicampur bersama. They put them out in the sun, Dan mereka keringkan di bawah matahari. let it dry. Biar ini menjadi kering. Give me the close-up shot, please. Dan kita lihat gambar lebih dekat lagi. As you see it, Ya, bring the next picture, ada please. satu lagi gambar seterusnya. Ya, kelihatan begini. I took this picture myself Ya, saya yang ambil foto ini. of these mud pies. Ini adalah kue lumpur. As they're putting them in the sun
to dry. yang sedang dikeringkan di bawah matahari. Then they stack them up in piles. Dan kemudian mereka longgokkan bersama. So as the kids are dying of starvation and they're crying, asking, begging for help. Jadi ada anak-anak kecil yang mati kebuluran, sedang menangis, meminta tolong, menangis dengan kuat. The government feeds them these. Pemerintah tiada makanan, mereka bagi kue lumpur pada anak-anak kecil ini. Mud pies. Aduh. You kue didn't know lumpur. that, did you? Kamu tidak tahu kan? You do now. Nah, sekarang kamu tahu. Why do you think, folks, we have these pictures? These are just not pictures of kids we don't know. We know these kids. These are the ones that need help. These are hungry. You understand? God is opening a door, whether it's in Haiti, Malaysia, Africa. God is opening the door to make a difference. And He wants to use you and I. You know that. Jadi tidak kira di Afrika ataupun di Haiti, di mana-mana saja, ini adalah pintu-pintu kesempatan yang Allah buka untuk gereja, untuk kita melalui. What kind of a door is Paul talking about? Jadi apa pintu ini, saudara-saudari? Number one, it was a door of opportunity. Pintu kesempatan yang penting, yang But pertama. number two, Yang kedua, God said, I'm opening this door for you, Paul. Tuhan berkata, pintu ini dibuka bagimu. And when you understand that God is opening it, Dan bila kita mengerti yang bukanya adalah Tuhan, no one else but God is opening this door, my friends. bukan sesiapa yang membuka, tapi Tuhan yang membuka. So when you know God's opening it Dan for kalau you, kita sadar bahwa yang buka pintu itu adalah Tuhan, you and I have an obligation to walk through that door. maka sekarang pintu ini menjadi pintu kewajiban untuk kita. I said we have an obligation. Ini pintu kewajiban I untuk said we kita. have an obligation. Ini pintu kewajiban We untuk got to kita. move, folks. The Jadi door kita harus is melalui opening. pintu The itu. door is opening. Pintu kesempatan dibuka, ini kewajiban kita melaluinya. We have an obligation to walk through that door together in Jesus' name to Ini make a difference. kewajiban untuk kita melalui pintu yang dibuka oleh Allah. Pintu keselamatan dibuka oleh Allah, kewajiban kita melaluinya. What kind of door is this that Paul is talking about? Pintu ini dikatakan oleh Paulus, Number one, it's a door of opportunity. pintu kesempatan yang penting. But number two, it's a door of obligation. Yang kedua, yang sudah menjadi pintu kewajiban untuk kamu dan We are saya. obligated to go through that door. Kami wajib melalui pintu itu. Why do you think I'm going to Africa? Kenapa saya mau ke Afrika? Because I know God has opened the door. Karena saya tahu Tuhan buka pintu ini bagiku. I can't wait. Saya tidak boleh tunggu lagi. I can't play games. Saya tidak boleh bermain-main I've lagi. been shot twice. Saya pernah ditembak 2 kali. I've been stabbed 4 times. Saya pernah ditikam 4 kali. I've had 5 concussions. Saya 5 kali kepala saya terhantuk. I've been thrown off of a building in New York. Di New York saya pernah dilempar dari sebuah bangunan. I've been in 3 airplane crashes. Saya di pesawat 3 kali pesawat terjatuh. I'm 73 years old, folks. Saya sudah umur 73 tahun. I don't have time to play games. Saya tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. I said I can't play games Saya tidak ada waktu untuk bermain-main. because God has opened the door. Karena God's bagiku opened the pintu door. dibuka. It's a door of pintu opportunity. dibuka. Itu Come pintu on. kesempatan. It's a door of Haleluya. opportunity. Itu pintu kesempatan. But it's also a door of obligation. Itu adalah pintu kesempatan, pintu kewajiban. I gotta go. Saya harus pergi. I gotta go. Saya harus pergi. I said I gotta go. Saya harus pergi. I said I gotta go to Africa. Saya harus pergi ke I gotta Afrika. go. Saya God's harus opened the pergi. door. His hand is on the door. Karena saya lihat Tuhan yang membuka pintu ini. It's a door of opportunity, Pintu kesempatan, but it's also a door of obligation. pintu kewajiban juga. Amin. Your arm's gonna be sore tomorrow. I'm sorry. Amin. It's a door of Ooh. You ready for this last one? Yes, the last Are you one. sure? Yes. But number 3, Number 3. let's recap. Door number 1, Yang pertama pintu apa? it's a door of opportunity. Kesempatan. Door number 2, Yang kedua yang sudah menjadi pintu apa? it's a door of obligation. Kewajiban. We gotta go. We're obligated. We Ya, gotta go. kewajiban, We gotta go. kesadaran, I gotta wajib. go. You gotta go. Sadar ini adalah wajib untuk kita. Bila Allah Together, buka. we gotta go. Sama-sama kita melalui.
We got to go. Sama-sama kita The door's melalui. open. Kita melaluinya. But last, door number 3. Yang ketiga, pintu ini juga disebut begini. Let's take a look at the B part of that 9th verse. Ya, ayat 9 bahagian akhir. And there are many adversaries. Sekalipun ada banyak penentang. Here's where we lose some Christians. Nah, We're going to lose some folks. ada yang akan hilang fokus. We're going to lose some folks. Disinilah ada yang menyerah kalah. Yeah, it's a door of opportunity. You know that now. Ya, ini pintu kesempatan kita belajar tadi. But you also know it's a door of obligation. We have an obligation to go through that door. God's opened it. We have an obligation. We got to go. Yang sudah menjadi pintu kewajiban yang kita harus lalui. But number 3, Tapi yang ketiga, it's a door of opposition. ini juga pintu penentangan. Whenever you choose to walk through the door that God opens for Karena- you, my friends, Setiap kali bila kita melalui pintu yang dibuka oleh Allah, you're going to be attacked. kamu akan diserang. There's going to be problems. Akan ada masalah. There's going to be people that are going to be jealous of you because you're choosing to open that door that God has opened and walk through it. So get ready. Get ready. Ada orang yang akan mungkin rasa cemburu, iri hati dengan kamu, mau menentang kamu, tapi kita harus bersiap. I wish I could take every one of you to Africa with me. Alangkah baik kalau saya boleh bawa semua kamu ke Afrika bersama I saya. know it's not practical, Tapi tidak mungkin ya. but I wish I could go. Tapi saya kalau boleh saya mau bawa semua. Next March, I'm taking people from Asia to go with me to the Philippines to see our Sunday school in the Philippines. Ya, saya sudah merancang membawa orang-orang daripada negara lain ke Filipina untuk melihat sekolah minggu di sana. That's closer to you than Africa. I understand that. Ya, mungkin itu lebih dekat, tapi Afrika itu sangat jauh. Maybe some of you can go with me next March. Go with me and do Sunday school with me. We do Sunday school in the garbage dump. We do Sunday school in the cemetery. I wish you could go. Ya, mungkin di Filipina nanti ada kesempatan untuk ikut Pastor Bill karena mereka buat sekolah minggu di kawasan buangan sampah, di kawasan perkuburannya mereka buat Sunday school di situ. But the devil doesn't want you to go. Tapi iblis pasti mau menentang ini. The devil doesn't want you to walk through the door that God has opened. Iblis paling tidak suka lihat kita melalui pintu kesempatan yang dibuka Even some of Allah. your friends say, what make you think that you can go do something for God? You're just an ordinary person. I talked about it here last night. Ya, mungkin ada orang akan beritahu kita, buat apa kau susah-susah melalui pintu itu? Apa yang kau bisa buat untuk mereka? It's a door. Tapi It's the itu adalah door. pintu. Paul said, there's a door. Itu adalah pintu, kata Paulus. It's a door of opportunity. Pintu kesempatan. It's time for Malaysia. Ini waktunya untuk Malaysia. I said it's time for Malaysia. Inilah waktunya untuk I said it's Malaysia. time for Malaysia. Inilah waktunya I untuk said it's Malaysia. time for Malaysia. Inilah waktunya The untuk door's Malaysia. opening. Allah sedang It's membuka an pintu ini. opportunity to make a Kesempatan difference. untuk melakukan perbedaan. But when you know God's opened that door of opportunity, you have the obligation, just like I do. That's why I'm going to Africa next week. I'm going. I gotta go. I gotta go. Ayo kita jadikan ini sebagai kesadaran kita. Karena kita tahu kita harus melalui pintu. I'm going back to Ukraine later this year because I gotta go. Saya juga ada perancangan mau ke negara Ukraina nanti. Karena saya harus pergi melalui pintu itu. I gotta go. Saya harus melalui pintu itu. But number 3, Tapi yang terakhir kita baca it's a tadi. door of opposition. Ini adalah pintu yang ada banyak I know penentang. there's going to be opposition. Akan ada penentangnya. There's going to be people that are going to oppose whatever we do for God. You know that. Ya, kamu pun tahu bila kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti ada orang yang mau menentang. But greater is He that is within us than he that is within the world. Tapi lebih besar lagi dia yang di dalam kita berbanding dengan dia yang ada di Greater dunia is ini. He Lebih besar lagi dia than all the opposition. daripada segala penentang kita. I'll close and say this. Saya mau tutup dengan katakan ini. I've had opposition all my life. Seluruh hidup saya ditentang. I moved to New York City
by myself 42 years ago. 42 tahun lalu saya sendiri berpindah ke bandar New York. It was a very difficult time for me. Sangat sulit pada waktu itu. And I've traveled all over the world. I was in Ukraine just a couple months ago. Ya, saya sudah ke banyak negara di dunia. Beberapa bulan lalu saya di Ukraine. In the middle of the war. Di tengah-tengah peperangan terjadi. Walking down the road filled with dead people. Saya melalui jalan di mana ada mayat-mayat di tepi jalan itu. You know me a little bit now. Ya, sekarang kamu kenal saya. You know I don't live like most preachers. Ya, saya tidak hidup seperti banyak hamba-hamba Tuhan. I go where the needs are. Saya pergi di mana ada keperluan. I said I go where the needs are. Saya pergi di mana ada I keperluan. go where God has opened the door. Saya pergi di mana Tuhan membuka pintu. And I know there's going to be opposition. Dan saya tahu pasti ada yang menentang And saya. I was in a village in Africa. Saya pernah sekali di sebuah kampung di Afrika. And I saw some men sitting children in a circle. Dan saya lihat ada anak-anak kecil sedang duduk dalam satu bulatan. I didn't know what these men were doing. Dan saya lihat ada pria-pria bersama mereka, tapi saya tidak tahu apa yang mereka Give me the lakukan. picture, please. Nah, mari kita lihat gambar ini. Bring the lights down so we can Ya, see it. kita kurangkan lampu. I saw this little boy like others with these needles. They've got these needles in their mouth. Dan saya lihat anak-anak kecil yang duduk di bulatan itu ada jarum di mulut mereka, jarum suntik. And I asked one of our staff members, I said, what are these? Why are these men with these needles? They're shooting something in these kids' mouths. I didn't know what they were doing. Dan saya tanya pengiring saya, apa yang sedang terjadi? Kenapa anak-anak kecil ini disuntikkan sesuatu di dalam mulut mereka? These men were drug dealers. Dan saya tahu kemudian pria-pria itu adalah pengedar narkoba. They had cocaine, meth, that they were going to these kids, telling them, yeah, we're going to give you Coca-Cola, open your mouth. Dan mereka menipu anak-anak kecil ini, berkata kami berikan kamu sesuatu yang sedap, mari buka mulut, dan mereka suntik narkoba ke dalam mereka. The kids did not know that they were taking drugs from Anak-anak these kecil drug ini dealers. tidak tahu mereka sedang menerima narkoba. And if you know anything about drugs, you can even see it in this little boy's eyes. The drugs are already affecting him. Ya, dari mata anak kecil ini kita pun sudah lihat narkoba itu sudah mulai masuk ke dalam tubuhnya. And I was so angry. Dan saya begitu marah. You ever been angry about something that someone's doing for someone else, to someone else? Pernah kita rasa marah bila lihat seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik pada orang lain? I was so angry. Ya, saya marah lah And I waktu itu. walked over to one of those drug dealers. Dan saya berjalan kepada pengedar narkoba ini. I said, let me tell you something. Dan saya kata, saya mau beritahu kamu sesuatu. You're not even going to be in this village next week. Minggu depan kamu tidak akan berada di kampung He ini. said, what do you mean? Dan orang itu rasa terkejut dan kata, apa maksudmu? I said, you're going to be gone. You're going to be gone. Saya kata, minggu depan kamu tidak akan ada lagi di sini. He said, why? Dan dia kata, kenapa? I said, you're going to be finding out real soon. Saya kata, saya akan bocorkan perbuatan kamu. Because I knew we were starting Metro Sunday School next week. Karena saya tahu kami akan mulakan sekolah minggu depan. Amen. Starting next week. Next week. Karena minggu depan kami akan buka sekolah minggu di sana. And just so you know, Dan supaya Anda tahu, because now you know I am your missionary. karena saya adalah missionaries bagi pihak And that you're kamu, going with me to Africa in 2 weeks again. maka sertailah aku dalam roh ke Afrika 2 minggu lagi. And we started Sunday school where those drug dealers were killing those kids. Nah, kami buka sekolah minggu di tempat di mana anak-anak kecil ini sedang menghidu narkoba. And our first day of starting Sunday school in that village. Hari pertama sekolah minggu di kawasan itu. Give me the next picture, please. That's Sunday school. Amen. Come on. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Lift this. Understand, my friends, what you're looking at. Lihatlah. And we couldn't even get the girls in this picture. It was too many. The girls were over here, guys are there. So you are looking of what happens when the drug dealers are gone. Jesus comes in through an open door. Lives have been changed. Amen. Ini adalah
Yesus yang telah mengubah hidup mereka. Karena kami melalui pintu kesempatan itu, pengedar narkoba semuanya hilang dan sekarang mereka mencari Tuhan Yesus. I needed to talk to you today about Paul's open door. Ya, saya bicara pada kamu hari ini tentang pintu buka oleh Rasul Paulus. It's a door of opportunity. Pintu kesempatan. It's a door of obligation. Yang sudah menjadi pintu kewajiban. It's a door of opposition. Sungguh pun itu juga pintu di mana kita menghadapi tantangan. I got right in that drug dealer's face. Tapi saya berdiri di depan pengedar narkoba itu. I'm used to that kind of stuff. Ya, saya sudah biasa dengan itu semua. Because I know God has opened the door. Karena saya tahu, saya God has yakin opened the door. yang buka pintu God has adalah opened Tuhan. the door. Yang God's buka pintu opened the adalah door. Tuhan. Yang buka pintu And adalah God wants to Tuhan. use you to walk through that open door and make a difference in Malaysia. Right here, right now. Jadi after laluilah. COVID, it's time. It's time Laluilah for Malaysia. pintu. Laluilah pintu kesempatan yang Allah buka bagimu untuk membawa perubahan pada Father, I Malaysia. pray for this great nation of Malaysia. Bapak, kami berdoa untuk bangsa Malaysia yang luar biasa ini. I know, Lord, that you've opened the door. Saya tahu Tuhan, Engkau telah membuka pintu-pintu. It's a great and effective door. Pintu yang besar dan penting. And Lord, all of us now know that it's an opportunity for us. Ini adalah pintu yang menjadi kesempatan bagi setiap kami yang It's ada an di sini. obligation for us to go through that door. Jadikan ini juga kewajiban untuk kami melalui pintu And we ini. know there's going to be opposition, Walaupun akan ada yang menentang, but we stand strong. tapi kami berdiri teguh. We move together. Kami bergerak We make a bersama-sama. difference. Kami membawa perubahan. We stand by faith, Kami berdiri dalam iman. leaning on the Lord, Percaya bersandar pada and Tuhan. together, Dan bersama-sama. and together, Bersama-sama. and together, Bersama-sama. we go through the open door. Kami melalui pintu ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. Jesus' Dalam name. nama Yesus. Sing it. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran Ayo kita semua bangkit, saudara-saudari. kehendakku. Haleluya. Ku serahkan padamu. Ayo kita bangkit sama-sama, kita sembah Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Tuhan. rencana-Mu Oh Yesus. untuk memuliakan. Amin. Kita sama-sama beritahu Tuhan. Haleluya. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Haleluya Yesus. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin Yesus. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Kami sembah Kau Yesus. Kami lihat pintu yang telah Kau buka. Kami lihat pintu yang Kau berikan. Kami lihat kesempatan yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Haleluya. Harapanku Tuhan. Harapanku Tuhan. Kami mengirim-Mu Tuhan. Oh Yesus, berbicara pada setiap hati pada pagi ini. Jadikanku Rencana-Mu
Jadikanku bejanamu. Jadikanku bejanamu. Untuk Kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, Yesus selalu berkata begini, hanya mereka yang mendengar dan hanya mereka yang lakukan. Rumah itu dibina di atas dasar yang teguh. 40 menit saudara-saudari kita dengar, 40 menit kita duduk dan kita dengar tentang firman, kita dengar tentang keperluan anak-anak kecil. Apalagi waktu yang seterusnya, melakukan apa yang kita dengar. Amin. Jadi kita akan berdoa, saya akan berdoa, Roh Kudus akan berbicara dalam setiap hati kamu. Kemudian bila kita melangkah ke keluar, meja-meja sudah siap, pelayan-pelayan sudah siap, dengar suara Roh Kudus. Ikut pintu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Mungkin ada yang kata, 120 ringgit 1 bulan, mahal. Bolehkah 3 orang, 4 orang bergabung untuk buat? Mungkin boleh. Cakap dengan mereka, tanya mereka, jangan malu, jangan takut, jangan kata, oh, Tuhan ini bukan saya. Tuhan buka pintu kesempatan untuk semua. Ada amin? Ayo sama-sama kita berdoa, haleluya. Bapa, kami bawa waktu ini kepada Roh Kudus, karena kami tahu yang menggerakkan hati kami adalah Roh Kudus. Dan kami mau melangkah dengan berani, kami mau melangkah dengan yakin, untuk melihat pintu-pintu kesempatan kami yang ada di luar. Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ada anak-anak kecil yang akan terpilih, yang akan kami tanggung, yang akan kami bantu. Bapa, kami tidak rasa malu, kami tidak rasa takut. Kami akan buka mulut untuk bertanya bagaimana anak-anak kecil ini bisa ditolong. Maka Bapa, kami doakan pagi ini akan ada hasil yang luar biasa di luar di sana. Tidak ada satupun anak kecil yang terabai karena kami merasa malu, kami merasa takut. Tetapi dengan berani kami melalui pintu kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, sertai langkahmu. Tuhan berikan kamu iman, Tuhan berikan kamu keberanian untuk melakukan sesuatu untuk anak-anak kecil ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Amin, shalom, amin. Ya, selamat tinggal, tapi jangan pulang. Kita tunggu di luar. Ya, Pastor Bill dengan timnya ada di luar. Dia sangat-sangat mau bertemu dengan Anda. God bless you. Kita jumpa lagi, amin. Amin, awesome, awesome.